Hai Sobat Iska, saya Dr. Fitri Emizola, spesialis paru. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Almaya Tampoma 03. Halo Rumah Sakit Dr. Iska, mau tanya dong, saya pasien poliparu nih, mau tanya, jika kita menggunakan steroid inhaler dalam waktu lama, apakah ada resiko resisten seperti resiko penggunaan antibiotik? Dan apa saja yang perlu diperhatikan supaya hal itu tidak terjadi? Terima kasih. Untuk Mbak Almaya tentu sudah mengetahui tentang penggunaan steroid. Oke, steroid itu berguna sebagai pengontrol. Memang untuk pengontrol, obat yang digunakan itu harus rutin dipakai untuk menjaga supaya dosis obat tetap berada di dalam dosis terapi yang menjaga jalan nafas tetap baik dan tidak terjadi inflamasi lebih lanjut. Sobat Iska, terapi pada penderita asma itu meliputi dua. Ya, yang pertama itu bagaimana melegakan penderita asma dari serangan yang terjadi. Yang kedua adalah menjaga supaya serangan itu tidak terjadi. Tentunya dari dua faktor itu, dokter akan memilah pasien ini membutuhkan obat yang mana, pelega sajakah atau pelega yang disertai dengan pengontrol supaya tidak terjadi serangan atau inflamasinya dijaga supaya tidak terjadi inflamasi yang berat. Resiko terjadi resistensi akibat inhalasi obat ya yang kita pakai pada penderita asma, yaitu yang mengandung steroid, akan dievaluasi apabila pasien tetap mengalami gejala serangan asma meski sudah diberikan dosis obat yang maksimal ya. Terus hasil pemeriksaan faal parunya, terutama nilai FEV1 dari fungsi paru tidak membaik setelah penggunaan beberapa bulan. Ya, setelah penggunaan obat inhalasi itu beberapa bulan. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh karena peradangan yang terjadi pada saluran nafas tetap tinggi atau tetap ada. Misalnya adanya gejala yang berat ya. Jadi walaupun pakai kok tetap aja sesak ya dok ya, gitu ya. Terjadi resistensi itu kita padahal sudah pakai obat nih dok. Kenapa kok masih terjadi? Seakan-akan obat yang kita pakai itu tidak berefek ya. Yang pertama, tentu saja ada paparan yang terus-menerus dari penyebab dari sesaknya teman-teman ya. Apa aja paparannya? Paparan alergen. Ya biasanya tuh ada yang paparan asap rokok atau polusi udara yang terus-menerus sehingga menghambat kerja dari obat steroid tersebut. Sehingga terjadinya keradangan yang harusnya diobati itu terus terjadi gitu. Yang kedua, infeksi dari virus atau bakteri yang terjadi terus-menerus ya, yang itu bisa memicu terjadinya obat yang kita pakai atau steroid inhalasi tadi tidak sensitif untuk menghambat terjadinya inflamasi ya. Yang ketiga, ini yang paling penting teman-teman Sobat Iska harus ketahui, bahwa penggunaan obat inhalasi yang tidak tepat yang menyebabkan terjadinya obat itu dirasa kok nggak maksimal ya, akhirnya dipakai terus-menerus, tidak mengurangi keradangan yang terjadi. Bagaimana kita bisa mendeteksi terjadinya tadi ya tidak sensitif atau steroidnya resisten ya? Seperti yang saya bilang di awal, gejalanya itu tetap tidak ada perubahan, sesak dirasakan terus ada, batuknya ya tetap aja, ngikil gitu ya, meskipun sudah diberikan kombinasi obat steroid tadi dengan untuk pelebar jalan nafas atau salbutamol. Biasanya oleh dokter akan dievaluasi penggunaan obat tersebut dengan apa yang disebut dengan pemeriksaan fungsi paru atau spirometri, seperti itu. Oke, kadang-kadang juga perlu dokter curiga nih ada apa ya, kira-kira kita perlu memeriksa kadar eosinofil di dalam darah. Biasanya pasien akan diambil darahnya untuk melihat tinggi nggak sih eosinofilnya, seperti itu. Bagaimana tata laksana lanjutan? Oke, yang pertama supaya itu tidak terjadi, gunakan obat secara maksimal ya. Pastikan obat yang digunakan sudah sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Yang kedua, bila mana diperlukan, tentu dokter akan evaluasi perlu penggunaan obat tambahan apa tidak untuk mencegah antiinflamasinya tersebut. Yang ketiga, bisa ditambah dengan tata laksana non farmakologis, biasanya senam ya. Orang asma itu biasanya dianjurkan untuk olahraga atau exercise dengan senam asma, bisa jalan seperti itu.
Oke, bila mana itu tetap terjadi, tentu kita harus merujuk ke vaskes atau pelayanan spesialistik ya, tentu ke rumah sakit yang ada dokter spesialis parunya. Oke, Sobat Iskat, kalau ada lagi yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.